Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan kepada anak-anakku sekalian bagaimana caranya untuk membuat mind mapping. Jadi mind mapping ini sangat berguna untuk kita untuk melihat jalur-jalur materi agar lebih mudah dipahami. Jadi kita tidak menghafal lagi materi-materi itu, tetapi dengan mind mapping ini atau peta pikiran ini, maka kita bisa memperjelas materi yang terkait dengan materi utama. Baik, kita ambil satu contoh. Saya sudah download ini, namanya aplikasinya Freemind. Freemind ini itu adalah aplikasi yang mudah, bisa kita download. Freemind kita download langsung di sini. Jadi free download. Ini kan saya sudah download, maka karena saya sudah download maka ini sudah ada di sini ya. Ini dia. Freemind Windows Installer. Nah, setelah itu, setelah terdownload, maka modelnya seperti ini, kupu-kupu ya. Nah, sekarang kita coba buka. Nah, modelnya seperti ini. Ini karena saya sudah pernah buat. Ini contoh-contohnya ya. Nah, ini peta pikiran, dan ini bisa berwarna. Terus alur-alurnya ini jelas ya. Warnanya juga bisa kita bedakan sehingga mudah kita pelajari. Nah, sekarang bagaimana caranya kita buat yang baru? Kita ke new map ya. Nah, sekarang ini ada new mind map. Oke, kita akan membuka buku bahasa Indonesia kelas 10. Ini kalau sudah di download ya, untuk diunduh, silahkan dicari. Kita rencananya akan membuat materi tentang katakanlah ini menyusun hasil laporan observasi. Nah, ini contoh ya. Nah, ini mind mappingnya juga. Ini skemanya bagaimana, apa-apa yang kita akan pelajari, tapi ini masih sifatnya umum. Kita berencana membuat misalnya kita membuat ciri-cirinya, struktur ya. Kita akan buat strukturnya. Biasanya kalau mau memudahkan, kita mencari di rangkuman. Jadi agar kita mudah. Jadi dengan mind mapping itu maka kita bisa tidak lagi menghafal materi, tetapi kita bisa melihat cakupan materi itu secara cepat. Oke, katakanlah kita akan
mengambil contoh, melihat rangkumannya. Kita bagi dua layar dulu. Nah, sekarang kita ke new mind mapping. Ini kita tinggal klik dua kali, kita tulis teks LHO atau kita tambahkan struktur. Nah, setelah kita tambahkan struktur, maka kita klik kanan, ada new child node. New child node ini kita klik, maka sayap pertamanya akan muncul. Jalur pertamanya apa saja strukturnya? Satu, pernyataan umum atau klasifikasi. Kemudian kita new child node lagi untuk sayap keduanya, deskripsi bagian. Kemudian sayap ketiga, deskripsi manfaat. Nah, ini sudah jadi untuk sayap pertama ya, bagian-bagian pertama. Sekarang kita ingin menjelaskan lagi, misalnya pernyataan umum itu seperti apa, maka kita klik kanan lagi, terus kemudian kita new child node lagi untuk membuat bagian kedua. Nah, misalnya pernyataan umum itu berisi pembuka atau pengantar, terus kemudian berisi hal umum. Nah, ini sudah merupakan bagian, jadi ini bagian penjelasan dari pernyataan umum, sehingga kita susun ke bawah, kita namai dia new sibling node, new sibling, jadi dia tersusun ke bawah karena dia bagian dari pernyataan umum. Nah, contoh berisi hal umum. Nah, itu kemudian kita klik kanan lagi, kita klik kanan, sibling lagi, menjelaskan garis besar sebesarnya saja ya. Oke. Nah, jadi pernyataan umum itu yang mana yang dimaksud pernyataan umum itu? Ternyata pernyataan umum itu berisi pembukaan, berisi hal yang umum, dan dia hanya menjelaskan garis besarnya. Oke. Nah, kita lihat dulu untuk memberikan warna struktur teks LHO ini. Kita akan berikan warna, kita ke format. Di format ini kita ada dua model bentuknya, ada port ini sekarang yang kita pakai otomatis, kemudian ada bubble. Nah, ini bubble ini seperti bundaran ya. Oke, nah sekarang sudah. Kemudian kita rencana memberikan background, maka ada node background, jadi semua nanti di format. Jadi kita ke format, maka semua di format ini ada large, ada small, untuk perbesar huruf, untuk mengecilkan, untuk italiknya, untuk boldnya, untuk node color, colornya. Untuk node color itu ini maksudnya teksnya akan berwarna. Contoh misalnya ini teks, nah ini teksnya yang berwarna. Kalau misalnya format terus blend itu, nah ini hilang ya, berwarna kembali. Kita bisa control set untuk kembalikan format, terus apalagi background, not background. Jadi kita akan memberikan background. Nah ini sudah ada backgroundnya. Kemudian kita tambah lagi format, apalagi remove, ini kan menghilangkan colornya ya. Kalau add color itu garisnya,
Nah, garisnya akan kita berikan misalnya hijau, maka semua garis menjadi hijau, menjadi biru. Nah, itu. Nah, sekarang kita kan mau bedakan. Ini saya lupa, ini bisa diangkat. Nah, ini bisa diangkat supaya membedakan. Nah, ini nanti bisa diangkat ya. Oke, misalnya seperti ini. Dari struktur LHO untuk membedakan ini warnanya supaya agak bagus kelihatan, maka kita biasa kita ke add style dulu. Kita dulu ke struktur ini, kembali ke format, kita ke sudah add color tadi, add style ini untuk garisnya. Nah, ini sudah berubah garisnya ya. Nah, itu model garisnya, model sayapnya itu. Kemudian kita kembali lagi pada add width, ini untuk memperbesar garis. Nah, ini garis-garis yang penghubung itu, yang ke sayap ini itu diperbesar. Nah, bagaimana untuk merubah garis struktur LHO pertama, misalnya pernyataan umum ini kan yang pertama ya. Nah, bisa kita kasih insert icon itu, misalnya dia kan pertama ya, bisa kita kasih nomor 1. Jadi yang pertama itu pernyataan umum, yang keduanya kan ini klasifikasi bagiannya. Nah, kemudian deskripsi manfaat. Di pernyataan umum ini kita mau bedakan dengan deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Maka kita klik pernyataan umum, kita format, kita background dulu, berubah warnanya. Nah, ini, berubah warnanya, ini sudah berubah warnanya, tapi garisnya belum berubah karena kita klik lagi pernyataan umum, kemudian add color ini mau disamakan, boleh, ini sudah ada. Nah, ini sudah untuk membedakan. Nah, di sini juga ini bisa. Jadi kita mau membedakan bahwa di dalam pernyataan umum itu ada color, misalnya kita kasih warna yang berbeda. Nah, itu warnanya berbeda. Nah, kita kasih juga color yang berbeda. Ada. Nah, ini jadi ini sudah 3 warna-warna ini. Itu memacu otak kita untuk mengetahui. Jadi otak kita itu biasa biasa lebih cepat mengenal warna. Jadi misalnya pernyataan umum itu ada pembuka, ada hal umum, ada menjelaskan, kemudian yang kedua ini tadi deskripsi bagian. Apa itu deskripsi bagian? Nah, itu bisa kita sama seperti model pernyataan umum ini. Nah, itu oke. Jadi ini kemudian menjadi tugas kita hari ini untuk membuat mind mapping atau peta pikiran pada ringkasan bab terakhir yang akan kita pelajari. Untuk kelas 10 ada 2 ya. Ada 2 teks terakhir yang akan kita pelajari. Begitu juga untuk kelas 11. Nanti akan saya tuliskan yang mana yang akan kalian buat peta pikiran. Ini juga berfungsi satu, Anda semua, kemudian kalian semua bisa membaca secara baik. Jadi untuk membuat peta pikiran itu pasti kita sudah baca. Kemudian yang kedua, kita bisa memahami materi lebih jelas, karena dengan mind mapping ini kita bisa mengurutkan bagian-bagian mana yang harus kemudian kita ketahui. Nah, itu misalnya di pernyataan umum itu apa saja yang harus kita ketahui, di deskripsi manfaat apa saja yang harus kita ketahui, dan bagian besarnya adalah itu disebut dengan struktur. Nah, itu oke, saya kira demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.